Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan Idul Qurban. Karena itu sebelumnya saya ingin mengingatkan dengan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meskipun ini sudah terkenal, tetapi bagus untuk diingatkan. Sabda Nabi Saumu Yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, kafaratus sanatil madiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu, wassanatil mustaqbilah, dan dosa setahun yang akan datang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafal yang semisal. Maka insya Allah nanti kita hari Kamis rame-rame berpuasa hari Arafah, ya, karena apa? Jumatnya akan ada Idul Adha. Adapun kalau mau ditambah hari tanggal 8 puasa, nggak ada masalah. Cuma saya ingin jelaskan bahwa hadisnya tentang fadilahnya dhaif. Shaumu yaumit tarwiyah, puasa hari tarwiyah, yaitu 8 Dzulhijjah, kafaratu sanatin, menghapus dosa 1 tahun saja. Wa shaumu yaum Arafah, tetapi puasa pada hari Arafah 9 Dzulhijjah, kafaratu sanatain, menghapus dosa 2 tahun. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Syekh dan Ibnu Najjar. Hadisnya derajatnya maudhu', ya, palsu kata Syekh Al-Albani. Tapi kata Suyuti ini tidak palsu tetapi dhaif. Tapi kalau kita amalkan nggak apa-apa. Kenapa? Hadis palsu kok boleh diamalkan? Kenapa? Nah, kita mengamalkan bukan mengamalkan hadis palsu ini, tetapi kita mengamalkan hadis yang pertama saya sampaikan tadi, yang sahih, di mana Rasulullah mengatakan, mal amalu fi ayyamin afdal minhu fi ashri dzulhijjah. Tidak ada amalan yang lebih utama daripada amalan yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah. Puasa kan termasuk amal. Maka puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 enggak ada masalah bagi yang kuat. Bagi yang tidak kuat puasa, lebih baik tidak puasa tetapi beramal yang banyak. Sebagaimana Ibnu Mas'ud, dia jarang puasa sunnah. Maka ketika ditegur dia mengatakan, li'annahu yud'ifuni an tilawatil Qur'an wa tilawatul Qur'anu afdal indi. Karena kalau saya puasa, saya lemes, tidak bisa tilawah Al-Quran, tidak bisa banyak-banyak tilawah Quran. Padahal tilawah Quran lebih utama menurut saya, kata Ibnu Mas'ud. Nah, maka beliau jarang puasa. Nah, maka bagi yang bukan ahli puasa, silahkan tanggal 1 sampai tanggal 8 nggak puasa nggak apa-apa, tapi amalnya yang bagus nih. Kemudian tanggal 9 jangan ditinggalkan, semua puasa. Istri dibangunkan, anak-anak dibangunkan. Kalau perlu anak-anak yang masih kecil dilatih mereka. Meskipun puasanya puasa beduk, yang penting mereka tahu pokoknya 9 Dzulhijjah itu puasa, supaya semuanya paham fadilah dari puasa hari Arafah ini. Kemudian masalah yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pada suatu hari Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat. Maka beliau mengatakan, qad ijtama', sungguh telah kumpul fi yaumikum hadza, pada hari kalian ini, idani, 2 hari raya. Jadi hari Jumat itu hari raya pekanan umat Islam. Idul Adha atau Idul Fitri juga 2 hari raya tahunan bagi umat Islam. Nah, waktu itu Idul Fitri tepatnya. Nah, sekarang ini kita Idul Adha bertepatan Jumat. Rasulullah mengatakan, faman syaa ajza'ahu 'anil Jumat. Siapa yang mau, maka sholat idnya itu sudah mencukupi dari Jumatan. Nah, jangan salah paham. Yang dimaksud mencukupi dari Jumatan itu bukan berarti menggugurkan Jumatan dan duhur, bukan. Itu salah paham. Yang dimaksud mencukupi dari Jumatan itu tidak wajib datang Jumatan. Kalau sebelumnya kan wajib, Pak. Siapapun telinganya mendengar azan Jumat, maka wajib datang ke masjid. Kecuali 4 yang diperkecualikan Nabi, perempuan, anak kecil, orang sakit, budak. Nah, ini 4 diperkecualikan oleh Nabi, enggak wajib. Tapi yang laki-laki wajib datang, yang sudah dewasa. Tapi khusus ini kalau sudah sholat Id pada waktu pagi harinya, maka nanti siang meskipun dengar Jumatan azan dikumandangkan, dia tidak wajib untuk datang. Yang masih sibuk nyate silahkan lanjut nyate. Jumatan kan Jumatan, aku cek nyate, nggak ada masalah. Yang masih buat bakso nggak ada masalah. Apalagi ibu-ibu masih masak-masak, nggak wajib Jumatan. Memang ibu-ibu nggak wajib Jumatan.
Tetapi Nabi mengatakan wa inna mujammi'una insyaallah taala, dan sesungguhnya kami yaitu para imam kami tetap mengadakan Jumatan insyaallah taala. Maka di sini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, siapa yang sudah salat Id pagi hari tidak wajib datang Jumatan meskipun mendengar azan. Tetapi dia wajib mengganti dengan salat zuhur. Kenapa? Karena salat dalam sehari yang diwajibkan oleh Allah sejak dulu kala sampai kiamat adalah 5 salat, tidak akan berkurang. La yubaddalul qawlu ladayya, kata Allah. Waktu itu Isra Mi'raj kan, Nabi naik ke atas ketemu Allah, diwajibkan salat 50 kali dalam sehari, kemudian diturunkan akhirnya 5 kali. Nah 5 kali kata Allah la yubaddal, enggak bakal diubah-ubah. Nah maka kalau kita katakan tidak wajib Jumatan, tidak wajib zuhur, ini berarti ngubah. Kewajibannya 5 diubah jadi 4. Subuh, kemudian langsung asar, maghrib, isya. Nah, maka itu pendapat yang salah. Meskipun saya punya teman namanya Ustazah Mutmainnah, itu beliau nulis karya tulis, waktu itu masih santri ya, nulis karya tulis untuk kelulusan dari pesantren dalam bab ini. Nah, beliau kesimpulannya mengikuti pendapat yang mengatakan yang sudah Idul Fitri atau Idul Adha dia tidak wajib Jumatan, tidak wajib zuhur, gugur semua. Tapi itu saya katakan pendapat lemah, jangan diikuti. Kenapa? Bertentangan dengan hadis tadi yang mengatakan kewajiban sholat itu tidak bakal diubah oleh Allah dalam sehari 5 kali. Nah maka kalau ini dikatakan tidak wajib Jumatan, tidak wajib zuhur, ini berarti diubah. Dan kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, wa inna mujammi'un. Ini menunjukkan para imam tetap mengadakan Jumatan. Dan di sini para ulama berselisih pendapat. Imam mengadakan Jumatan itu hukumnya wajib apa sunnah bagi imam? Sebenarnya untuk kita nggak usah pusing deh, wajib atau sunnah. Yang penting Nabi melakukan, ya udah. Berarti para imam tetap melakukan Jumatan. Memang mayoritas para ulama berpendapat hukum imam mengadakan Jumatan itu adalah wajib. Maka yang tidak wajib untuk datang Jumatan itu yang jamaahnya. Sehingga kalau pak imamnya naik mimbar, ternyata makmumnya hanya 1 toktil, enggak apa-apa. Seandainya di masjid ini 100 orang misalnya, 99 orang sepakat bahwasanya ayo serasa Jumatan, mau Id. Nah, 1 orang yang datang Jumatan, enggak ada masalah, sudah sah. Jadi makmum 1, imam 1. Imamnya sebagai khatib, makmumnya sebagai muadzin, sah udah Jumatan, enggak ada masalah. Tetapi wajib bagi imam untuk mengadakan Jumatan berdasarkan ini, wa inna mujammi'un, kami tetap mengadakan Jumatan. Nah kira-kira besok panjenengan mau tetap Jumatan atau pilih zuhur di rumah? Jumatan ya? Ya bagus. Karena kalau kita Jumatan itu pahalanya lebih besar. Lebih besar kenapa? Langkah kaki ini kan berpahala Pak. Kemudian duduk di masjid berpahala, mendengarkan khutbah berpahala lagi. Nah, maka Jumatan lebih bagus, tetapi memang tidak wajib, sehingga tidak Jumatan pun tidak ada masalah. Yang penting diganti dengan salat zuhur. Kemudian pada sore hari ini kita akan membaca satu kitab fikih Syafi'i. Ini adalah kitab Al-Muhadzab. Ini satu kitab fikih Syafi'i yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syirazi rahimahullah ta'ala. Ini Imam Syirazi ini termasuk ulama yang tidak menikah sampai matinya. Dan tidak menikah ini bukan berarti menyelisih sunnah Nabi, bukan. Karena memang beliau tidak punya kemampuan untuk menikah. Nikah itu kan perlu punya kemampuan. Nikah kan harus bayar mahar, harus memberi nafkah kepada istrinya dan sebagainya. Dan ini kalau orang nggak mampu ya nggak wajib. Nah, maka Imam Syirazi sampai mati nggak nikah. Kemudian uniknya kitab Imam Syirazi ini kemudian disyarah atau diberi penjelasan panjang lebar oleh Imam Nawawi dengan kitabnya Al-Majmu', maka menjadi Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu juga Imam Nawawi juga tidak menikah. Jadi ini kitab fikih ditulis oleh imam yang tidak menikah, dijelaskan oleh imam yang tidak menikah. Sama-sama tidak menikah, tapi kitabnya kemudian viral. Kitabnya ini dipelajari oleh seluruh kelompok mazhab Syafi'i. Nah, maka mari kita pelajari kitab fikih Syafi'i ini, karena kita sebagai orang Indonesia rata-rata kita bertemu dengan orang-orang bermazhab Syafi'i.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب الأضحية. باب قربان Idul Adha. Al-udhiyatu sunnatun. Qurban Idul Adha hukumnya sunnah. Lima rawa Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yudhi, berkorban Idul Adha, bikabsyain, dengan 2 kambing jantan kibas. Qala Anas mengatakan, wa ana udhi bihima, dan saya pun juga berkorban dengan 2 ekor kambing kibas. Jadi ini fadilahnya Anas bin Malik. Dia melihat Nabi korbannya Idul Adha selalu 2 ekor kambing, dan kambingnya selalu kibas, dan kambingnya selalu jantan, dan kambingnya selalu 2. Maka Anas bin Malik mengikuti. Saya juga pilih yang kibas, yang jantan, yang 2 ekor. Nah, ini masya Allah kecintaan sahabat kepada Nabi SAW. Maka siapa yang mau niru silahkan. Kambing kibas jantan mahal. Saya pernah tanya orang itu 1 ekornya 4 juta. Berarti kalau 2 4 juta nih. 4 juta kali 2 8 juta. Walaysat biwajibah, dan hukumnya kurban Idul Adha tidak wajib. Apa dasarnya? Lima ruya, berdasarkan riwayat, anna Abu Bakr wa Umar, bahwasanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma kana la yudhhiyan. Keduanya tidak kurban Idul Adha. Maksudnya pernah ya, tidak kurban Idul Adha. Kenapa? Makhafata, karena khawatir ayyurada dikawajiban, bahwasanya orang-orang menganggapnya sebagai sesuatu yang wajib. Nah, ini dalil bahwasanya kurban Idul Adha tidak wajib. Adapun hadis yang mengatakan siapa yang punya kelonggaran harta tidak mau kurban, tidak usah datang ke lapangan, itu hadis yang tidak sahih dari Nabi. Itu hanya perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga bukan dalil. Maka pendapat yang lebih kuat adalah kurban Idul Adha tidak wajib, dan itu pendapat Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Dan riwayat ini sahih di dalam kitab Sunan Baihaqi. Tetapi yang harus digarisbawahi, nah ini sebagian orang salah paham, Pak. Yang harus digarisbawahi adalah bahwa perbuatan Sayyidina Abu Bakar dan Umar ini khusus untuk 2 orang ini. Enggak bisa kita tiru. Aku tak tiru-tiru Abu Bakar dan Umar, ora sah korban, gen dikira ora wajib. Lah memang sampean iku sinten? Siapa yang mengikuti kita? Siapa? Enggak ada. Kalau Abu Bakar, Umar semua mata melotot semua. Apa yang dilakukan Abu Bakar, apa yang dilakukan Umar jadikan pedoman. Nah, maka kalau keduanya itu selalu kurban Idul Adha, khawatir orang-orang salah paham, dianggap itu adalah wajib, sehingga yang tidak mampu pun akhirnya pada ngutang-ngutang untuk kurban, memberatkan diri. Maka Sayyidina Abu Bakar dan Umar pernah sengaja tidak kurban Idul Adha. Maka ini hukum khusus untuk Abu Bakar dan Umar. Demikian dijelaskan oleh guru kami Syekh Muhammad Syadi dari Syam, hafizahullah taala. Dan pendapat beliau ini, penjelasan ini sangat bagus, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah mengatakan, "Iqtadu billadaini min ba'di." Ikutilah 2 orang sepeninggal saya. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, ini pesan Nabi kepada para sahabat. Nanti kalau saya mati, ikuti Abu Bakar, Umar. Nah, maka semua mata itu melototi Abu Bakar, melototi Umar. Apapun yang dilakukan jadikan pedoman. Wah, Abu Bakar gini, dijadikan pedoman. Umar gini, jadikan pedoman. Nah, maka karena itu wajar kalau keduanya suatu saat itu pengen untuk tidak kurban, supaya orang-orang tahu, oh ternyata nggak wajib. Tetapi jangan kemudian, wah nggak wajib. Kalau nggak wajib berarti nggak usah kurban. Bukan begitu. Mari kita baca riwayat Imam Tirmidzi. Bagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tinggal bil Madinati, di kota Madinah, 10 sinin, selama 10 tahun. Yudhi kulla sana, beliau korban Idul Adha setiap tahun. Hadza haditsun hasan, ini hadis hasan kata Imam Tirmidzi. Maka ingat-ingat ini, korban Idul Adha itu ibadah tahunan, bukan ibadah sekali seumur hidup. Sebagian orang salah paham.
Dikira bahwasanya korban itu fungsinya untuk kendaraan nanti kalau kita melewati jembatan di atas neraka. Nah, sehingga kalau sudah korban sudah nggak usah korban lagi. Kenapa? Wes ditunggangan. Salah nih. Kesalahan pertama, engkau mengatakan itu sebagai tunggangan, itu dalilnya tidak sahih, itu salah. Kemudian engkau katakan ini cukup sekali seumur hidup, itu salah. Karena di sini dikatakan yudhi Nabi korban Idul Adha kullasana, setiap tahun. Karena itu teorinya adalah bahwasanya jumlah korban pada satu masjid idealnya berapa jumlahnya? Idealnya sejumlah kepala keluarga yang ada di masjid tadi yang mampu kurban. Dan saya yakin rata-rata kita mampu kurban. Karena korban itu tidak harus mahal. Korban tidak harus 1,5 juta untuk beli kambing, nggak harus. Bukankah sudah kita pelajari kemarin? Kambing gembel betina usia 6 bulan sah. Gembel udah murah, betina tambah murah meleh. 6 bulan tambah murah meleh. Usia 6 bulan gembel betina murah nih Wak. Saya nggak tahu berapa harganya, tapi perkiraan saya 700.000 dapat. Karena saya pernah tanya kepada ahli akikoh, Mas, di pinggir-pinggir jalan itu ada tulisan akikoh 1 jutaan, itu masuk akal nggak? Itu tipu-tipuan atau masuk akal? Apakah itu sudah memenuhi syarat kambing akikah atau tidak? Maka beliau mengatakan itu sudah, Ustaz. Apabila kambingnya gembel, betina dan usia 6 bulan, tidak sampai setahun, maka itu bisa harga 400.000 katanya. Kemudian masaknya 400.000. Nah, pas kan? 400, 800 dijual 1 juta, masih sisa 200, masih ada untung. Nah, maka itu bisa, masing-masing orang bisa korban apabila dia mau melakukannya. Jadi kelonggaran harta dalam berkorban ini tidak harus korban yang istimewa, tidak. Yang penting memenuhi syarat. Nah, yang memenuhi syarat itu adalah kalau sapi ya usia 2 tahun, kalau kambing biasa ya usia 1 tahun, kalau kambing gembel tadi atau kambing kibas maka itu usia 6 bulan sudah mencukupi. Kita kembali ke kitab tadi. Beliau kemudian mengatakan faslun wa yadkhulu waqtuha, masuk waktu penyembelihan Idul Adha idza madha ba'da dukhuli waqti salatil adha qadru rak'ataini wa khutbatain. Apabila sudah lewat setelah masuknya waktu salat Idul Adha sekitar 2 rakaat dan 2 kali khutbah. Jadi misalnya masuk waktu salat Idul Adha itu adalah misalnya jam 6, karena jam 6 masa matahari sudah meninggi. Kemudian sholat 2 rakaat kira-kira berapa? Nah, mungkin 10 menit. Khutbah 2 kali khutbah, misalnya 10 menit. Nah, berarti jam 6 lebih 20. Nah, maka kira-kira jam 6 lebih 20 sudah boleh menyembelih. Perkiraan. Fa in dabaha qabla dzalik lam yujzihi. Tetapi kalau menyembelihnya sebelum waktu tersebut maka tidak sah. Lima rawal Bara' ibnu Azib radhiyallahu anhu, karena Bara' meriwayatkan khutaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahr, Nabi khutbah hari raya ya ba'da salat, setelah salat, faqala mengatakan man shalla salatana, siapa yang salat dengan salat kita ini yaitu salat Idul Adha, wa nasaka nusukana, lalu dia menyembelih seperti menyembelihnya kita, faqad asaba sunnatana, maka dia sudah tepat sesuai sunnah kita. Wa man nasaka qabla salatina, adapun yang menyembelih sebelum salat kita, maksudnya sebelum waktunya salat tadi, untuk mazhab Syafi'i begitu. Fadzalika syatul lahmin, maka itu adalah kambing daging, maksudnya kambing biasa, bukan kambing kurban. Falyadlah makanaha, maka adalah dia menyembelih lagi sebagai gantinya. Jadi ringkasnya menyembelih itu waktunya setelah salat. Bagi yang ada salat. Kalau kita berada di satu tempat yang tidak ada salat, maka diperkirakan aja. Kira-kira biasanya tempat-tempat yang lain itu salat selesai jam berapa? Misalnya selesai jam 6:30, ya sudah 6:30 kita ambil pisau sembelih, meskipun kita tidak salat, ya, karena tidak ada salat Idul Adha di tempat kita. Tapi sebenarnya salat Idul Adha itu tidak harus jamaah. Seandainya di tempat kita dilarang salat Idul Adha karena pandemi misalnya, kumpul-kumpul nggak boleh misalnya, maka kita di rumah adakan salat Idul Adha sama keluarga nggak apa-apa. Bapaknya jadi imam,
kemudian istrinya sama anak-anaknya sama cucunya jadi makmumnya. Nah, kemudian khutbah, nggak ada masalah. Tapi kembali ke sini. Waqtalafa ashabuna, para sahabat kita berselisih pendapat fi miqdaris shalah, tentang kadar salatnya. Ada ini tidak begitu penting ya. Karena apa? Ini murni fikih yang apa? Tidak kita kalau kita carikan dalilnya susah ya, sehingga tidak begitu penting kita baca ini. Kemudian wa akhir waqtiha ila akhir ayyamit tasyrik. Adapun akhir waktunya itu adalah sampai akhir hari tasyrik. Berarti tanggal berapa? 13 Dzulhijjah. Lima rawa Jubair ibnu Mut'im, karena riwayatnya Jubair bin Mut'im sahabat Nabi, qala dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ayyamit tasyriqi, seluruh hari-hari tasyrik adalah ayyamu dzabhin, hari untuk menyembelih kurban. Ini mazhab Syafi'i. Maka mazhab Syafi'i dalam hal ini mazhab yang paling jos, paling kuat, karena sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mazhab Hambali mereka katakan Qurban Idul Adha itu waktunya hanya 3 hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. 13 sudah enggak sah. Ini mazhab Hambali. Tapi kita kembali kepada hadis Nabi. Hadisnya ternyata mengatakan seluruh hari tasyrik, dan hari tasyrik ada 3, adalah hari-hari menyembelih. Fa illam yudhi, kalau seseorang tidak kurban hatta madat ayyamut tasyrik, sampai selesainya hari tasyrik, udah lewatnya, masuk tanggal 14. Nazarta, maka Anda lihat dulu ya. Fa in kana ma yudhi tatawwu'an, kalau korbannya itu adalah korban sunnah, lam yasiha, maka tidak sah lagi. Li'annahu laisa biwaqtin li sunnatil udhiyah, karena itu sudah bukan waktunya untuk korban Idul Adha tersebut. Wa in kana nadhrun, tetapi kalau korbannya adalah korban nadar, ya bukan korban Idul Adha, lazimahu ayyudhiya, dia tetap wajib untuk korban, li'annahu wajaba alaihi dzabhuhu, karena wajib untuk disembelih, falam yaskut bi fawadil waqt, maka tidak gugur dengan lewatnya waktu. Jadi ringkasnya gini, amalan dibagi 2. Ada amalan sunnah, ada amalan wajib. Amalan sunnah itu kalau waktunya sudah lewat, itu sudah tidak disyariatkan untuk dilakukan. Tetapi kalau amalan yang wajib, waktunya sudah lewat, maka itu tidak gugur kewajibannya. Misalnya seseorang bernadar, saya bernadar kalau saya sembuh, saya akan melakukan korban Idul Adha. Ternyata sembuh betul. Nah, mestinya dia korban Idul Adha. Tapi karena menunda-nunda sampai tanggal 13 enggak korban-korban juga. Kambingnya sudah ada, cuma dia enggak segera menyembelih. Nah, sudah masuk tanggal 14. Nah, maka ini tetap wajib untuk dilakukan. Kenapa? Karena korbannya korban wajib, yaitu apa? Nazar. Tapi kalau korbannya korban sunnah, yaitu korban Idul Adha biasa, nah, maka ini kalau sudah lewat waktunya sudah enggak tidak disyariatkan lagi. Karena itu sudah bukan waktunya. Sama dengan gini Pak, Allahu Akbar salat nih, mestinya baca doa iftitah, kemudian baca ta'awudz kan gitu. Lupa baca iftitah, langsung ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ketika bismillah kita ingat, oh iya belum iftitah. Nah itu sudah lewat, sudah nggak bisa. Artinya udah lewat, ya udah tinggalkan. Tapi kalau kita masih ingat sebelum membaca ta'awudz, nah silahkan iftitah. Karena iftitah itu memang sunnah. Sehingga iftitah itu kalau sudah lewat waktunya, yaitu sudah baca ta'awudz, sudah gak bisa iftitah lagi setelah itu. Gak perlu iftitah lagi setelah itu. Nah, ini kaidahnya ya. Jadi jadikan kaidah. Amalan sunnah kalau dia sudah terlewat waktunya, ya sudah hilang. Tapi amalan wajib meskipun sudah terlewat waktunya, tetap wajib untuk ditunaikan. Ini dalam mazhab Syafi'i, meskipun nanti ada perselisihan pendapat dalam mazhab lain. Faslun, wa man dakhalat alaihi asyru dzulhijjah, barang siapa yang masuk padanya 10 awal Dzulhijjah, wa arada ayyudhiya, dan dia ingin untuk berkorban, fal mustahabbu alla yahliqa sya'ruhu, maka yang sunnah hukumnya adalah dia tidak potong rambutnya, wala yaqlima adfarahu, tidak potong kukunya, hatta yudhiya,
sampai dia menyembelih kurban. Lima rawat Ummu Salamah, berdasarkan riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana indahu dhabhun, barang siapa yang memiliki kurban, memiliki hewan sembelihan, yuridu ayyadbahah, yang dia ingin menyembelihnya, fara'a hilal dzulhijjah, lalu dia melihat hilalnya bulan Dzulhijjah, maksudnya masuk tanggal 1 Dzulhijjah, fala yamassa min sya'rihi, jangan dia sentuh rambutnya, maksudnya jangan dipotong, wala min adhafirihi, jangan pula sentuh kukunya, jangan dipotong, syai'an, ya. Ini mestinya syai'an ini ya, wallahu a'lam, hatta yudhhiya, sampai dia menyembelih kurban. Nah, ini hukum khusus bagi yang ingin menyembelih kurban. Berarti yang tidak ingin menyembelih kurban tidak terkena hukum ini. Tapi memang saya jujur, para ulama berselisih pendapat bagaimana terhadap keluarga si pengkurban. Bapaknya korban, anak-anaknya, istrinya nggak korban karena sudah tercukupi oleh bapaknya. Nah, mereka apakah juga tidak boleh potong kuku? Saya sejak kecil dulu dilatih oleh bapak saya, pokoknya tanggal 1 nggak boleh potong kuku. Sejak kecil. Tetapi setelah saya masuk pesantren, kemudian mengkaji sendiri sudah mampu, membaca kitab para ulama sudah mampu, kemudian saya berubah. Sekarang saya mengikuti pendapat yang mengatakan ini hukum khusus bagi yang akan kurban. Maka anaknya potong kuku nggak ada masalah, istrinya potong kuku nggak ada masalah. Nah, kemarin anak saya potongi, dia mengatakan doh katanya nggak boleh, Bi. Saya jawab, ya nggak boleh itu Abi aja, kalau kamu masih boleh karena kamu nggak kurban. Nah, maka ini memang dua pendapat para ulama. Pendapat yang mengatakan bahwa itu hukum khusus bagi yang akan kurban sesuai sabda Nabi, yuridu ayyadbahah, seseorang yang ingin menyembelih. Berarti yang tidak ingin menyembelih maksudnya tidak berkorban, ya, tidak harus dia yang menyembelih. Pokoknya dia tidak ingin berkorban berarti tidak berlaku hukum ini. Tetapi yang mengatakan bahwa ini hukum berlaku untuk anak istri juga sesuai dengan kaidah fikih. Kaidah fikih mengatakan apa? At-tabi' tabi'. Pengikut itu hukumnya mengikuti kepada yang diikuti. Kalau yang diikuti tidak memotong kuku berarti yang mengikuti yaitu keluarganya juga tidak potong kuku. Ya semuanya pendapat yang masuk akal, tapi saya lebih suka sesuai dengan lafal hadis. Ini hukum khusus bagi orang yang akan kurban saja. Kemudian yang harus digarisbawahi ini sya'rihi, rambut, adhafirihi, kuku. Ini tidak ada satupun ulama menafsirkan rambut atau kukunya hewan kurban, enggak ada. Saya sudah tanyakan Syekh Muhammad Syadi Asyami, apakah ada satu ulama yang ngomong bahwa ini maksudnya adalah kukunya kurban, kukunya kambing atau kukunya sapi yang boleh dipotong. Kata beliau lah, enggak ada satupun ulama pendapat seperti itu. Nah, maka pendapat ini muncul baru yang saya pertama kali dengar dari kelompok di Solo, kemudian ternyata ada juga profesor doktor dari Jawa, dari Indonesia yang juga mengatakan begitu. Nah, tapi karena tidak ada pendahulunya dari para ulama, kita nggak bisa terima pendapat seperti itu. Masa sudah bertahun-tahun sejak zaman dulu, sejak zaman sahabat sampai dengan madzhabul arba'ah, imam 4 ini semuanya sepakat mengartikan ini rambutnya kita, ini adalah kukunya kita. Tiba-tiba muncul orang Jawa mengatakan ini rambutnya hewan, ya. Mana lebih pintar, orang Jawa atau para ulama-ulama yang sudah bertahun-tahun ngaji sama para guru mereka. Taib. Wala yajibu alaihi dzalika, tidak wajib untuk tidak memotong, li'annahu laisa bimuharram, karena motong itu memang tidak haram, ya. Jadi memang dilarang tapi enggak haram. Fala yahrumu alaihi, maka tidak haram atasnya halqus syar, potong rambut, wala taqlimu dhufr, tidak pula potong kuku. Nah, ini mazhab Syafi'i. Dan saya memang kebetulan saya setuju dengan mazhab Syafi'i dalam hal ini. Bahwasanya larangan potong kuku, potong rambut ini tidak haram. Karena dalilnya sangat kuat nih, bahwasanya Rasulullah kirim hewan kurbannya ke Mekah. Kemudian beliau berangkat dari Madinah untuk haji nih, maka tidak haram apapun yang halal bagi beliau sampai beliau menyembelih, kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, berarti tidak haram ini potong rambut ini, tidak haram ini potong kuku. Tapi meskipun demikian, marilah kita menjadi umat Nabi yang taat. Nabi melarang tinggalkan. Apa sih susahnya, Pak? Meninggalkan potong rambut.
Oh, rambutnya elek dawa, alah elek ming 10 hari doang. Ini rambut tidak bagus karena panjang, tapi berpahala. Kan lebih utama daripada kita motong ganteng tapi nggak berpahala. Kuku kita panjang, harus bersihkan kalau ada hitamnya. Ya nggak ada masalah. Ini berpahala, ini kuku panjang seperti ini. Daripada kita potong bersih tetapi tidak berpahala. Kumis panjang, biasanya resik. Nah ini dawa kita orang ganteng, nggak apa-apa. Cuma 10 hari aja. Nanti habis kita menyembelih kan bisa potong lagi, bisa tampak muda lagi. Nah, maka marilah kita jadi umat Nabi yang taat, tidak usah membeda-bedakan ini sunnah, ini wajib, yang penting bisa dilakukan. Faslun, wala yujzi'u fil udhiyah ilal an'am. Tidak sah untuk korban kecuali hewan an'am, binatang an'am. Wahia yang dimaksud adalah al-ibil unta, wal baqar dan sapi, wal ghanam dan kambing. Liqaulihi azza wa jalla liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Surat Al-Hajj ayat 34. Nah, bagaimana dengan kerbau? Perhatikan ini. Al-ibil unta, wal baqar dan sapi, wal ghanam dan kambing. Nah ternyata kerbau itu termasuk jenis al-baqar. Jadi bakor itu kan bermacam-macam. Ada bakor jawamis, itu kerbau. Ada bakor yang biasa kita kenal, sapi. Ada lagi bakor yang jenis lain. Nah maka selama dia itu masih dalam jenis bakor menurut orang Arab, jadi kalau kerbau itu kita bawa ke Arab, itu mereka akan mengatakan ini bakor, tapi bakor yang jawamis. Nah, sehingga dia sah untuk jadi korban. Adapun kuda enggak termasuk tiga ini, sehingga tidak sah untuk korban. Wala yujzi'u fiha, dan tidak sah untuk korban illal jada'ah minad dha'n, kecuali hewan jada'ah dari kambing domba. Jada'ah itu usia 6 bulan, kata Imam Ishaq bin Rahuyah. Nah, maka khusus kambing domba ini sah kalau usianya 6 bulan atau lebih. Di bawah 6 bulan enggak sah. Wathaniyatu minal ma'zi, tetapi untuk kambing biasa harus usia thaniyah, yaitu yang sudah poel. Wal ibil, sapi juga yang harus poel. Unta harus poel. Wal baqar, sapi harus poel. Lima rawa Jabirun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tadhbahu illa musinnah. Kalian jangan sembelih kecuali yang poel. Illa an ta'sura alaikum, illa an ta'assara alaikum. Kecuali kalau susah bagi kalian cari yang poel. Atau sebenarnya poel banyak tapi duit gak cukup, ya sudah, fatadhbahu jaza'an. Kalian boleh menyembelih jaza'ah, yaitu yang usia 6 bulan tetapi harus minad dha'ni, dari kambing domba. Tapi kata-kata illa an ta'assara alaikum, kecuali kalau susah, ini bukan sesuatu yang membatasi. Artinya gini, seandainya kita punya duit untuk membeli kambing poel, punya duit, dan kambing poelnya banyak, tinggal pilih aja. Tapi kita memang senang yang jaza'ah, yang 6 bulan. Kenapa? Dagingnya lebih empuk untuk sate. Nah, maka kita pilih jaza'ah, nggak apa-apa. Jadi kata-kata kecuali kalau susah ini tidak mengikat. Meskipun mudah untuk cari yang poel, kita pilih jaza'ah itu sah. Kenapa? Karena hadis-hadis yang lain yang sangat banyak menunjukkan kepada hal itu. Jadi ini tolong diperhatikan, memahami hadis jangan satu takdil. Banyak orang salah paham, kemudian menganggap sing bener ki aku, sing kono kayak salah. Itu gara-gara yang dibaca satu hadis. Coba kalau kita membaca satu hadis ini saja, kita kan pasti mengatakan ini hukum khusus kalau susah cari poel kan gitu. Karena memang kalimatnya menunjukkan itu. Tapi coba cari hadis yang lain, di mana hadis yang sangat banyak mengatakan bahwa ini tidak harus susah. Nah, berarti kesimpulannya kata-kata kecuali kalau susah ini bukan sesuatu yang mengikat, tapi hanya hasungan aja. Lebih baiknya yang poel. Tapi kalau mau selain poel juga nggak ada masalah. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, Ali berkata, la yajuzu fid dhuhaya, tidak sah untuk kurban illa thaniyu minal ma'zi, kecuali kambing biasa yang poel. Wal jadha' min ad-dhani, atau kambing 6 bulan dari domba, dari kambing domba.
Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala la yajuzu fi ad-dhahaya illa ath-thaniy min al-ma'zi wal jadha' min ad-dha'ni. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, Ibnu Abbas mengatakan la tudahhu bil jadha' min al-ma'zi, jangan menyembelih usia 6 bulan kalau kambingnya kambing biasa. Wal ibil atau apa? Onta, wal baqar atau sapi. Wa yajuzu fiha adz-dzakar wal untha. Boleh dalam kurban Idul Adha ini hewannya jantan maupun betina. Dalilnya apa? Lima rawat Ummu Kurzin, karena riwayat Ummu Kurzin dari Nabi SAW annahu qala, beliau bersabda, anil ghulam, untuk bayi laki-laki, syatani, disembelihkan 2 kambing. Wa anil jariyati syatun, untuk bayi perempuan disembelihkan 1 kambing. La yadurrukum, tidaklah madarat untuk kalian, maksudnya enggak apa-apa ya. Dzukranan kunna, apakah kambingnya jantan, au inathan, atau betina. Nah, kita jangan tergesa-gesa. Ini dalil salah ini. Oh, ini dalil akikah kok dipakai untuk apa? Korban itulah hak. Nah, jangan tergesa-gesa. Kita bukan ulama. Sehingga kalau membaca penjelasan ulama itu dibaca terus sampai selesai. Jangan segera menyalahkan. Nah, kita lanjutkan. Wa idza jaza dzalika fil aqiqah, kalau hal itu boleh dalam bab akikah, bil khabari, berdasarkan khabar atau hadis tersebut, dalla ala jawazihi, itu menunjukkan boleh juga fil udhiyah, di dalam korban Idul Adha. Kenapa? Karena sama-sama ibadah penyembelihan korban. Hanya bedanya waktunya aja. Menyembelih korban pada waktu bulan Rajab disebut Rajabiyah atau Farah, apa namanya? Atirah, Atirah. Menyembelih pada bulan Idul Adha disebut udhiyah. Menyembelih ketika bayi lahir disebut aqiqah. Sama-sama kurban. Nah, maka hukumnya berarti sama antara satu dengan yang lainnya. Ini apa namanya? Cerdasnya para ulama. Jadi mereka tidak kaku di dalam memahami dalil, tetapi antar dalil itu digabungkan. Wali anna lahmad dzakar, dan karena dagingnya pejantan, atyab, itu lebih lezat. Walahmal untha, sementara dagingnya betina itu artob, itu lebih basah. Saya nggak paham nih, lebih basah nih karepe napa niki. Kalau atyab saya paham nih, lebih lezat berarti enak, di sate enak, di gulai enak. Lahmul untha, dagingnya hewan betina, artob, itu lebih rutop, lebih basah. Pripun Ustaz? Basah pripun iki? Oh, kesap. Yang banyak lemaknya niku yang betina apa yang jantan? Oh, betina. Berarti untuk yang kurus-kurus seperti saya cocok Pak. Nah, maka yang kurus-kurus silahkan korban betina aja. Maka makan apa? Gajih dan lemu. Faslun, pasal berikutnya. Wal badanatu afdal, dan unta itu lebih utama minal baqarah, daripada sapi. Kenapa? Li'annaha a'dham, karena unta lebih gede. Nah, ini kaidah. Hewan yang lebih gede lebih utama daripada yang kecil. Kenapa? Dagingnya lebih banyak dan tentu saja lebih mahal. Sama-sama sapi. Ini sapi Jawa kecil, ini sapi Madura mungkin lebih gede. Ini ada sapi yang apa tuh yang warnanya coklat itu apa nih? Nah, sapi itu berarti lebih mahal lagi. Nah, maka semakin besar semakin utama. Kemudian mengatakan wal baqaratu afdal, sapi satu loh Bang ya, lebih utama minasyati, daripada kambing. Li'annaha bisab'in minal ghanam, karena satu sapi itu setara dengan 7 kambing. Jadi kalau panjenengan pengen korban sapi yang lebih utama, caranya gimana? Korban sapi tapi 1 orang. Nah, itu lebih utama nih Bu. Biasanya kita urunan 3 juta Bang. Nah, ini jangan 3 juta, 3 kali 7, kita sendiri yang membayar, itu lebih utama. Wasyatu, dan 1 kambing afdal, lebih utama min musyarakati sab'atin, daripada berserikatnya 7 orang fi badanatin au baqaratin, pada 1 ekor unta atau 1 ekor sapi. Kenapa? Li'annahu yatafarrad,
karena dia bersendiri biiraqati damin dengan penyembelihan tersebut. Nyembelih ini kan sama-sama satu kali tau ya. Mbok yo sapi, mbok yo onto, mbok yo kambing, mbok yo ayam, sama aja. Rohnya itu satu. Bukan berarti kalau sapi rohnya ada 7, disembelih ping 7 ya enggak. Rohnya satu. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i dikatakan menyembelih satu kambing lebih utama. Kenapa? Ini menyembelih satu untuk satu. Tetapi kalau sapi kurang utama. Kenapa? Menyembelih satu bagi-bagi wong 7. Jadi roe dibagi apa? Untuk 7 orang. Nah, maka di sini apa? Kurang utama menurut mazhab Syafi'i. Dan saya setuju sebenarnya mazhab Syafi'i dalam hal ini. Apabila kambingnya itu seperti kambing Nabi, kambingnya kibas, jantan, gemuk, berbulu putih, bertanduk sempurna, harganya mahal. Nah, maka saya setuju nih. Tapi kalau kambing cilik, sementara ini kita ada yang korban sapi 3 juta, sementara kambing cilik 600.000. Saya keberatan mengatakan bahwa ini kambing lebih utama daripada sapi. Susah, mengatakan begitu susah. Jadi ya saya setujulah pendapat mazhab Syafi'i ini, satu kambing lebih utama daripada serikat 7, tapi ya tidak mutlak, tidak mutlak. Nah, kalau seperti Nabi oke. Seperti Nabi oke. Setuju bahwasanya kambing lebih utama. Nah, kalau bingung gini aja, kadang-kadang kita korban sapi, kadang-kadang kita korban kambing. Nah, sehingga semuanya dapat. Kadang-kadang korban kambing, kadang-kadang korban sapi, kadang-kadang korban jantan, kadang-kadang korban betina, kadang-kadang korban satu sapi untuk satu, kadang-kadang satu sapi untuk 7. Ngoten semuanya dicoba kabeh, bagus semua. Siap insyaallah ya. Siapa yang siap korban satu sapi? Ditunggu nih Ustaz, korban satu sapi. Nah, mungkin suatu saat ada yang mampu, silahkan korban satu sapi. Wadda'nu afdal minal ma'zi. Domba lebih utama daripada kambing biasa. Kenapa? Lima rawa Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairul udhiyah, sebaik-baik korban Idul Adha adalah al-kabshul aqran, kambing gibas yang bertanduk sempurna. Tetapi saya harus jujur, hadis ini dhaif. Tapi saya setuju pendapat yang mengatakan kambing domba lebih utama daripada kambing biasa. Saya setuju. Kenapa? Nabi pilih kambing domba. Tetapi ternyata dombanya Nabi bukan domba yang biasa, domba gibas. Nah, sehingga lebih tepatnya domba yang gibas lebih utama daripada kambing biasa. Wa qalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha, la an udhiya bil jadha' min ad-dha'n. Saya korban dengan domba usia 6 bulan. Ahabbu ilayya, lebih saya sukai min an udhiya bil musinnah minal ma'as, daripada saya korban dengan kambing biasa yang sudah poel. Ini kata Ummu Salamah. Ya, kalau hanya kata Ummu Salamah sih nggak bisa dijadikan dalil ya. Karena dalil kan hanya ada 3 saja, Quran, Sunnah, sama sepakatnya para ulama. Nah, ini bukan sepakatnya para sahabat, tapi ini hanya satu orang yang ngomong, yaitu Ummu Salamah. Wali anna lahmad dha'ni atyab, dan karena kambing domba itu dagingnya lebih lezat. Nah, leres napa mboten ya? Domba lebih lezat daripada yang kambing biasa. Leres napa mboten? Leres nggih? Nah, berarti domba aja lebih lezat. Was-saminatu afdal, yang gemuk lebih utama, min ghairi samina, daripada yang kurus atau yang tidak gemuk. Lima rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala fi qoulihi azza wa jalla wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu tanda takwa hatinya. Apa yang dimaksud mengagungkan syiar Allah? Qala Ibnu Abbas menafsirkan, ta'zimuha, yang dimaksud mengagungkan syiar Allah, istismanuha, memilih yang gemuk untuk korban Idul Adha, wastihsanuha,
dan memilih yang bagus untuk korban Idul Adha. Jadi kalau kita datang ke tempat orang jualan kambing kurban, itu kalau kita ingin termasuk yu'azzim sya'airallah, itu kita tanya mana yang paling jos. Kalau kita tanya mana yang paling murah, nah itu sah. Tapi derajatnya ya rendah. Jadi pomo pahala ngoten nggih, etok roti cilik ngoten nggih. Sama-sama diberi pahala roti, misalnya satunya roti besar yang mahal, satunya roti kecil nggih. Sama-sama dapat satu roti tapi besar sama kecil. Sama-sama dapat pahala tapi besar sama kecil. Wa khataba Ali radhiyallahu anhu, Ali berkhutbah thaniyan fasa'idan, yaitu yang usia poel atau di atasnya. Wastasmin, dan pilihlah yang gemuk. Fa in akalta thayyiban. Kalau kamu makan yang lezat. Wa in at'amta thayyiban. Kalau kamu berikan kepada orang pun juga kamu berikan yang baik, karena kamu pilih yang gemuk tadi. Wal bayda afdal minal ghabra. Yang berbulu putih lebih utama daripada yang berbulu ghabra. Ghabra itu dari kata-kata ghubar, artinya debu, jadi warnanya seperti warna debu. Jadi kalau bulunya seperti warna debu, itu kalah utama dibandingkan yang bulunya putih. Wasauda, demikian juga kalau dibandingkan yang hitam, maka lebih utama yang putih. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshain, karena Nabi berkorban dengan 2 ekor kambing bibas amlahain, yang berwarna amlah. Wal amlahul abyad. Amlah itu maksudnya putih. Nah, lebih tepatnya sebenarnya amlah itu yang putih mayoritasnya, tapi ada bagian-bagian tertentu yang hitam bulunya itu. Wa qala Abu Hurairah mengatakan damul bayda, darahnya hewan putih, fil udhiyah, dalam korban Idul Adha, afdal, lebih utama, min dami saudawain, dari darahnya 2 hewan yang bulunya hitam. Wa qala Ibnu Abbas berkata, ta'zimuha, yang dimaksud mengagungkan syiar Allah adalah istihsanuha, mencari yang bagusnya, wal bidu ahsan, dan putih itu lebih bagus. Kita lihat bulu putih sama lihat bulu hitam, lebih suka mana Pak? Bulu putih. Apalagi putih bersih, en putih en reget nggih elek. Ai putih dibersihkan bagus. Jadi memang manusia ini tampaknya sudah sudah terwatak. Warna putih itu lebih menyenangkan dari warna apa? Hitam. Bapak-bapak disuruh menikah yang negro sama yang putih, pilih mana Pak? Enten sing pilih negro betul? Betul enten ya? Nah, berarti semua orang itu sepakat putih itu lebih cantik. Pripun? Negro lebih kuat katanya. Fasrun, pasal lebih awet, karena hitam enggak akan hilang ya. Kalau putih bisa hitam ya. Wala yujzi'u ma fihi aibun yanqusul lahma. Tidak sah yang memiliki aib, yang aibnya itu mengurangi dagingnya. Nah, ini kaidah dalam fikih Syafi'i. Apapun aib, kalau mengurangi daging maka tidak sah. Al-amra, buta sebelah mata, karena dia akan makan itu kalah sama teman-temannya, sehingga dagingnya jadi berkurang, jadi kurus. Amya, apalagi buta dua-duanya. Wal jarba itu yang sakit kudisan. Wal arja, yang pincang. Allati ta'jizu 'anil masyi fil mar'a, yang dia kalah kalau dia berjalan menuju tempat penggembalaan, sehingga orang-orang sudah pada kenyang, dia masih lapar. Lima rawal Bara' bin Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujzi'u fil adhahil awra al bayyin awaruha, dan seterusnya. Ini sudah kita baca kemarin, 4 aib yang tidak sah untuk kurban. Fanassa ala hadhil arba', maka Nabi menyebutkan 4 saja. Li'annaha tanqusul lahma, karena 4 ini semuanya mengurangi daging. Nah, ini cerdasnya ulama Syafi'iyah, Pak. Nabi sebutkan 4, mereka mikir, kenapa 4 ini disebut Nabi? Nah, cerdasnya ulama gitu. Jadi tidak hanya baca hadis titik selesai enggak, tapi dipahami kenapa sih kok 4 ini disebut oleh Nabi. Ternyata 4 ini semuanya sama, yaitu menyebabkan kurangnya daging. Maka kesimpulannya apa? Fadalla, maka ini menunjukkan ala anna, bahwasanya kullama yanqusul lahma, setiap yang menyebabkan kurangnya daging, la yajuzu, tidak boleh untuk kurban.
Sehingga dalam mazhab Syafi'i, kalau ini telinganya ini tidak ada, maka ini tidak sah. Kenapa? Karena telinga ini juga termasuk daging atau seperti daging, yaitu yang dimakan oleh orang. Apalagi sapi, sapi nggak ada buntutnya, nggak sah. Kenapa? Orang-orang suka sop buntut sapi. Nah, ini sapi rane buntute, ora iso gawe sop buntut sapi. Maka ini mengurangi, tidak sah. Tapi kalau tidak punya apa ini tanduk, nggak apa-apa, nggak ada orang makan tanduk. Jadi yang dimakan orang kok berkurang itu tidak sah. Tapi yang tidak dimakan berkurang nggak apa-apa. Tapi kalau separuhnya nggak apa-apa kata mazhab Syafi'i. Ini misalnya terpotong separuh, nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari separuh, separuh atau lebih nggak sah, kurang dari separuh nggak apa-apa. Nah, kita lanjutkan. Wa yukrahu ayyudhhiya bil jalha wa hiya allati lam yukhlaq laha qarnun. Makruh berkurban dengan yang tidak punya tanduk. Makruh itu hanya makruh saja tetapi masih sah. Wabil qasma wa hiya allati inkasara ghilafu qarniha wabil adba wa hiya allati inkasara qarnuha wabil syarqa. Ini semuanya cacat-cacat yang tidak menyebabkan tidak sah karena sama sekali tidak mengurangi dagingnya sama sekali. Kemudian beliau mengatakan faslun wal mustahab, sunnahnya ayyudhhiya binafsi, menyembelih sendiri-sendiri. Menyembelih apa? Sendiri-sendiri. Jadi tidak usah diberikan kepada penjagal. Kita punya kambing sembelih sendiri. Bahkan para ulama katakan lebih afdol masing-masing orang itu sembelih sendiri-sendiri di tempatnya masing-masing. Kalau sekarang kan sudah merata Pak. Namanya menyembelih itu dikumpulkan di mana? Masjid ya, atau dikumpulkan di takmir masjid, disembelihkan bareng-bareng di situ. Yang afdal enggak begitu. Masing-masing sendiri-sendiri. Neng ngarep omahe dhewe-dhewe, masang dhewe-dhewe, sembelih dhewe-dhewe. Nah, ini seandainya setiap orang begitu, ini kan syiarnya bagus, Pak. Orang melewati jalan ini semuanya samping kanan, samping kirinya pada apa? Nyembelih semua. Cakep itu. Tapi karena dikumpulkan di satu tempat, nah maka syiarnya kurang muncul. Kayak kita lewat di jalan-jalan ya nggak ada apa-apa, sepi semuanya. Kalau mau lihat korbannya ya harus menuju pada tempat khusus saja. Maka syiarnya kurang semarak. Ya meskipun itu boleh, tapi lebih afdalnya masing-masing nyembelih sendiri-sendiri. Yudhhiya binafsi, nyembelih sendiri-sendiri. Li hadits Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini wa wada'a rijlahu ala sifahihima wa sama kabbar. Nabi juga menyembelih sendiri, tidak menyuruh kepada orang lain. Wa yajuz, tapi boleh ayyastani ba ghairahu, minta disembelihkan orang lain enggak apa-apa. Mungkin orang tegelan. Karena saya pernah lihat ustadz saya, memang ustadznya lembut, sehingga dia seumur hidup katanya nggak pernah korban sendiri. Suatu saat beliau pengen korban sendiri, sudah pegang pisaunya, diginikan tuh nggak keluar darahnya Pak. Saya lihat kipir. Ternyata beliau katanya, wah tegel. Akhirnya ditinggal, kemudian diganti orang lain. Nah sampai saat ini saya belum pernah melihat lagi beliau korban. Ya maksudnya tidak pernah menyembelih. Beliau korban tapi nggak pernah nyembelih. Ya kalau ada orang seperti itu ya sudahlah, nggak usah memaksakan diri. Memang diciptakan oleh Allah, dia nggak tegelan. Nah ini sunnah, korban sendiri-sendiri, nyembelih sendiri-sendiri. Ini berlaku untuk laki dan perempuan sama. Maka kalau ada ibu-ibu yang korban, itu paling afdalnya nyembelih sendiri-sendiri Bu. Ambil pisau, bismillah, Allahu Akbar. Nah, cakep nih Pak ibu-ibu sembelih. Dalilnya apa? Boleh untuk mewakilkan. Lima rawa Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nahara 63 badana. Nabi itu pernah menyembelih 100 ekor unta, 63 beliau sembelih sendiri. Tsumma a'ta Aliyan radhiyallahu anhu fa nahara ma ghabara minha. Kemudian sisanya dari 100 tadi disuruh Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan. Berarti kan boleh untuk mewakilkan. Tapi memang lebih afdalnya sembelih sendiri. Dan ini unik, akhir hayat Nabi beliau sembelih unta 63 unta. Jumlahnya sesuai usia beliau. Ini tampaknya isyarat, usia saya 63, saya mau mati. Nah, maka beliau sembelih 63. Wallahu a'lam. Dan ini juga menunjukkan bolehnya kita menyembelih lebih dari satu. Ada orang terlalu kaya, duitnya kakean.
maka dia menyembelih 10 sapi, enggak apa-apa. 10 sapi seorang diri, enggak apa-apa, bagus itu. Udah silahkan, yang duitnya kaya turah-turah silahkan, monggo. Beli sapi sendiri untuk dia sendiri, atau dia beli lebih dari 1 sapi, enggak apa-apa. Wal mustahab alla yastanib illa muslim. Yang disunahkan adalah jangan menyuruh menyembelih kecuali orang muslim. Orang kafir, ahli kitab jangan. Kenapa? Li'annahu qurbah, karena ini adalah amalan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Fakana al-afdal alla yatawallaha kafir, maka lebih afdalnya tidak dilakukan penyembelihan oleh orang kafir. Wa li'annahu yakhruju bidzalika minal khilaf, dan juga supaya dia keluar dari perselisihan pendapat para ulama. Lianna inda Malik rahimahullah, karena menurut Imam Malik la yujzi'uhu dhabhuhu fa in istahab, tidak sah kalau disembelihkan oleh orang kafir. Kalau mazhab Syafi'i masih boleh, Pak. Selama kafirnya kafir ahli kitab. Karena kafir kan dibagi 2. Kafir ahli kitab sama kafir musyrik yang bukan ahli kitab. Yang ahli kitab sembelihnya halal. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah, al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dan seterusnya itu. Nah, maka kita wakilkan kepada tetangga kita yang Kristen, yang suka ke gereja. Supaya apa? Karena dia bisa menyembelih, kita enggak bisa menyembelih. Ya sah-sah saja menurut mazhab Syafi'i, tapi tidak mustahab. Lebih baiknya disembelihkan oleh orang muslim. Tapi seandainya dengan begitu orang kafirnya jadi tertarik masuk Islam, bagus. Kita suruh sembelih dia supaya dia semakin tertarik masuk Islam, akhirnya masuk Islam, enggak ada masalah. Tayyib, kemudian wa yustahabbu ay yakuna aliman, dan disukai bahwasanya dia itu seorang yang alim. Jadi penyembelih adalah orang yang alim. Li'annahu a'rafu bi sunnatiz dzabh, karena dia lebih paham bagaimana sunnah-sunnah menyembelih. Jadi kalau panggil jagal itu jangan jagal yang tatoan, Pak. Panggil jagal, jangan jagal yang kelihatan tidak punya ilmu, yang tidak punya agama. Wal mustahab annahu idza stanaba ghairahu ay yashhada dzabh. Disunahkan kalau dia mewakilkan penyembelihan kepada orang lain, bahwa dia melihat dengan matanya. Jadi dia hadir kapan mau disembelih, nah pas disembelih itu melihat. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan wa yashhadna al khaira, supaya perempuan itu pada keluar melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada hari raya. Demikian juga Nabi bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Qumi ila udhiyatik." Bangkitlah kamu wahai Fatimah kepada kurban Idul Adha. Fashhadiha, lihatlah dengan matamu. Fa innahu aw bi awwali qatratin min damiha yughfaru laka ma salafa min dhanbika min dunubika. Karena dengan darahnya yang menetes dari darahnya itu langsung kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jujur hadis ini derajatnya dhaif. Sehingga lebih bagus pakai dalil yang pertama yang saya sebutkan tadi, wa yashhadnal khaira. Wa yustahabu, dan disunnahkan ayyuwajjihadz dzabihata ilal qiblah, untuk menghadapkan kurban ke arah kiblat. Namanya mustahab, itu tidak wajib. Sehingga kalau kita sudah usahakan jatuh supaya menghadap ke arah kiblat, ternyata tidak menghadap ke arah kiblat, enggak usah dibolak-balik, enggak usah, biar aja begitu. Tambah susah nanti. Apalagi sapi gitu. Nah, jatuhnya enggak pas, tidak hadap arah kiblat, udah enggak usah dibolak-balik, biar aja. Lima rawat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah meriwayatkan, "Dhahhu wa tayyibu anfusakum fa innahu ma min muslimin yastaqbilu bi dhabihatihi al-qiblah illa kana damuha wa farradha." Apa nih? Enggak tahu ini. Wa sufuha hasanatin fi mizanihi yaumil qiyamah. Nah, ini hadis saya tidak meyakini kesahihannya, sehingga lebih bagusnya yang dijadikan dalil bukan hadis ini, tetapi hadis yang lain, yaitu kalau kita mau cari dalilnya dengan kata kunci wajhahuma. Di sini disebutkan dhaha Rasulullah korban Idul Adha. Faqala, maka berkata, hina wajhahuma, ketika menghadapkan ke arah kiblat, menghadapkan dua kambingnya ke arah kiblat, membaca doa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana min awwalul muslimin. Dan seterusnya. Ini meskipun sanadnya dhaif, walakinil hadis sahih.
tetapi kesimpulannya hadis ini sahih bisyawadihi karena ada hadis-hadis yang menguatkan. Nah, salah satu yang menguatkan ini tadi, yastaqbilu bidzabihatihil qiblah. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya masih panjang, tetapi kalau kita baca semuanya ini mungkin sampai jam 12. Maka cukup sekian aja. Ini saya rekam sudah 1 jam. Rekaman 1 jam itu sudah jarang orang mau mendengarkan. Maka kita jawabkan sampai di sini. Benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum.